Selamat datang di room Zoom untuk kajian subuh. Insya Allah, Alhamdulillah, sudah ada yang masuk sekitar 18 orang di waktu 05.32 hari ini. Insya Allah, mudah-mudahan kita akan mulai sebentar lagi. Terima kasih yang sudah masuk terlebih dahulu. Selamat datang, ahlan wa sahlan bihudurikum. Untuk informasi, Ustadz Muhammad Indra Kurniawan SAG belum masuk kelihatannya. Insya Allah hari ini kita akan membahas dan mudah-mudahan bisa kita dapatkan ilmunya dan juga kebaikan serta berkahnya dalam tema kewajiban untuk kita berdakwah di bagian kedua. Insya Allah sebentar lagi Ustaz Indra masuk. Iya, terima kasih. Insya Allah kita sambil nunggu. Sudah sedikit keterlambatan, mohon maaf. Insya Allah narahubung sedang menghubungkan untuk Ustadz Indra segera masuk. Ya, sekali lagi selamat datang bagi yang baru hadir di Zoom kita, di room Zoom kita. Di kajian subuh seperti biasa, insya Allah mudah-mudahan dilancarkan. Tema yang akan kita bawa hari ini ataupun kita akan dapatkan hari itu tentang di bagian kedua kewajiban kita untuk berdakwah insya Allah. Di Sabtu tanggal 27 2025 dan qadarullah kita sekarang berada di tahun baru 1447. Semoga sepanjang tahun ini insya Allah kita dalam kebaikan dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Dan ahlan wa sahlan untuk guru kita, alhamdulillah rabbil alamin. Ustadz Indra sudah masuk Zoom dan masuk room. Ahlan wa sahlan Ustadz, insya Allah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semuanya, para hadirin, para mustami, dan juga insya Allah yang hadir di Zoom kita kali ini, mari kita buka terlebih dahulu pertemuan kita yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tadi dibaca dan dibuka dengan assalam dan sapa yang alhamdulillah sudah hadir semuanya sekitar hari ini baru hadir itu di 27 peserta dan insya Allah akan terus bertambah. Mudah-mudahan semuanya ini akan menjadi salah satu wasilah untuk mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wa bi taufiqihi tahaqqaqul ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan pondasi kita dengan asma Allah yaitu bismillahirrahmanirrahim.
dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, dengan ucapan shalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pada hari ini di tanggal 2 Muharram 1447 Hijriah, yaitu di tahun baru, alhamdulillah kita memulai dengan sesuatu yang insya Allah ini adalah suatu kebiasaan kita, yaitu kebaikan untuk mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan kasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu di pagi Sabtu pagi. Insya Allah kita akan terus berusaha, yaitu meningkatkan keistiqomahan kita, mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala melalui ustadz kita, guru kita, yang kali ini adalah ustadz seperti biasa kita tahu dan sudah familiar di keluarga Al Irsad, yaitu Ustadz Indra Kurniawan SAG. Alhamdulillah pada kesempatan pengajian kita kali ini, terima kasih Ustadz sudah hadir di tahun baru ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan tahun baru ini menjadikan salah satu waktu hijrah kita untuk terus mendapatkan kebaikan. Yang dulu mudah-mudahan dosa kita diampuni, yang ke depan mudah-mudahan segala apapun yang kita cita-citakan itu tercapai, dan tentu saja dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ada di tema kewajiban kita untuk berdakwah ya Ustaz ya. Insya Allah ini bagian kedua kalau tidak salah. Dan sebelumnya setelah kita terucapan bismillah, membuka dan juga kita bersolawat, mari sebelumnya kita tilawah terlebih dahulu, murojaah terlebih dahulu di surat Al-Insyirah atau Al-Syarh. Mari kita bersama-sama untuk membacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan dengan dibacakannya bismillah, alhamdulillah, salawat serta salam serta dimurajaahnya salah satu surat yaitu surat Al-Syarh Al-Insyirah, mudah-mudahan menambah keberkahan. Insya Allah sekitar ada 50 menit ke depan saya akan memandu, dan juga 50 menit ke depan kita akan mendapatkan materi yang sangat luar biasa dari Ustadz Indra. Dan apabila mungkin di akhir waktu nanti sekitar 10-15 menit, apabila memang ada pertanyaan kami persilahkan, tapi kalaupun tidak, nanti kita akan lanjutkan materi sampai 50 menit kemudian atau ke depan. Alhamdulillah, kita akan mulai saja mungkin Ustaz. Baik, terima kasih dan kami persilahkan untuk waktu dan kesempatan kepada Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz Fajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak Ibu guru dan ikhwan akhwat sekalian, alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memasuki tahun baru insya Allah dalam keadaan istiqomah di dalam dinul Islam ini, istiqomah di dalam amal soleh ya insya Allah. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di majelis yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada qudwah dan uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu, ikhwan akhwat sekalian, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kewajiban berdakwah. Ya. Di pembahasan sebelumnya, saya sudah mengulas tentang prinsip-prinsip dakwah
ya. Ini saya mereview sedikit ya tentang prinsip-prinsip dakwah, apa itu dakwah Islamiyah ya. Kemudian definisi secara bahasa bahwa dakwah itu adalah an-nida, ad-du'a ila syai' ya. Kemudian dakwah ila qadiyat, kemudian dakwah juga secara bahasa artinya adalah ad-du'a. Dan kemarin juga saya sudah menyampaikan apa yang dikutip dari fi Dhilalil Quran, bahwa kewajiban dakwah ini sesuatu yang sangat berat ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan dakwah? Kemarin juga sudah dibahas bahwa dakwah yang kita maksudkan adalah seruan kepada umat ini agar terbangun masyarakat Islam ya. Adanya perbaikan di masyarakat Islam. Kemudian dakwah itu dimaksudkan untuk memelihara kelangsungan dakwah ini di kalangan yang telah berpegang kepada kebenaran ya. Ayat tentang dakwah juga sudah disampaikan ya di pertemuan sebelumnya. Quran surat Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dari ayat ini kita mengetahui bahwa umat Islam ini adalah umat dakwah yang oleh Allah Subhanahu wa taala dihadirkan untuk melakukan ta'muruna bil ma'ruf ya. Menyuruh kepada manusia untuk menyuruh kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah ya. Umat ini adalah umat dakwah, kemarin sudah dijelaskan ya. Nah, kemudian kita pun sudah mendapatkan gambaran di pembahasan sebelumnya kenapa dakwah ini harus kita laksanakan ya. Karena kita melihat fenomena degradasi yang terjadi di dalam tubuh umat Islam ini. Ada perpecahan politik, fanatisme, perebutan kepemimpinan dan jabatan, adanya pertentangan keagamaan ya, madhab, sikap berpaling dari kitabullah, sunnah Rasulullah SAW, adanya sikap jumud, fanatisme ya terhadap pendapat, ada fenomena umat yang demikian gemar berdebat ya. Ada di antara mereka juga di antara umat ini saudara-saudara kita yang masih tenggelam dalam berbagai macam kemewahan, kenikmatan, suka bersantai-santai ya, melampiaskan syahwatnya. Sementara itu mengabaikan ilmu pengetahuan, lengah terhadap kekuatan musuh-musuhnya. Nah, ini fenomena-fenomena seperti ini seharusnya ya menumbuhkan kesadaran kita untuk turut serta ya di dalam aktivitas dakwah ya. Nah, kemarin sudah dijelaskan juga keutamaan dakwah ya, bahwa dengan dakwah itu kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Disebut oleh Rasulullah SAW, khairul lakum min humrin na'ami. Lebih baik nilainya daripada mendapatkan unta merah. Nah, gitu ya. Ini sebagai kata-kata kiasan mendapatkan kebaikan ya. Unta merah, kekayaan, lambang dari kekayaan begitu. Ini dakwah ini lebih baik dari sekedar kita mendapatkan kekayaan dunia ya. Kita akan mendapatkan passive income pahala nih bahasanya ya, bahwa siapa yang menyeru kepada petunjuk maka baginya pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dari pahala para mereka sedikit pun ya. Nah, kemarin juga terakhir sudah saya sampaikan sampai di sini ya, seingat saya ya Ustadz Fajar ya, bahwa amaliyah dakwah yang kita lakukan ini luar biasa ya. Kalau kita mau menggunakan rumusan ini luar biasa. Bagaimana dakwah itu bukan hanya islahun nafsi, memperbaiki diri kita, tapi juga takwinu baitin muslim. Bagaimana kita membentuk keluarga yang muslim, keluarga yang islami. Tidak sampai di sana, tapi juga dakwah itu berlanjut di tengah-tengah masyarakat. Irsyadul mujtama. Ya. Membimbing masyarakat
Kemudian lebih jauh dari itu tahrirul waton. Bagaimana kita membebaskan negeri kita ini dari kungkungan penjajahan. Ya. Kemudian islahul hukumah, memperbaiki pemerintahan. Ya, memperbaiki pemerintahan. Kemudian i'adatul qiyani dauli lil ummatil islamiyah. Bagaimana kita menghimpun ya potensi-potensi umat ini dalam satu terwujudnya satu kesatuan, ya kekuatan, potensi. Kemudian setelah itu ustadiyatul alam. Bagaimana umat Islam ini mampu menjadi ustad, ya, mampu menjadi pembimbing bagi alam ini, gitu, menjadi contoh, menjadi teladan. Ya. Nah ini amaliyah dakwah yang sangat besar, ya, gitu. Tapi kita sekarang ini masih fokus di islahun nafsi, ya, insya Allah. Takwin Baitul Muslim, Irsyadul Mujtama. Ya. Nah, ikhwan akhwat, bapak ibu guru, ya, yang sama-sama kita mengharapkan keberkahan ridho Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ini yang akan kita bahas, ya, yakni tentang kaidah dakwah. Ini adalah hal-hal pokok, poin-poin penting yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan amaliyah dakwah di tengah-tengah masyarakat. Ya. Nah, ikhwan dan akhwat sekalian, Bapak Ibu guru sekalian, pertama tentang cara berdakwah. Ya. Dakwah itu kalau kita merujuk kepada Al-Quran, ya, yang dijelaskan di dalam Al-Quran, di antaranya di dalam Quran surat Quran surat Al-An'am, ya, atau surat apa? Yang ayat 125 itu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, An-Nahl, ya. Quran surat An-Nahl. Quran surat An-Nahl ayat 125, ya. Di sana Allah Subhanahu wa taala itu menggariskan, ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah, ajaklah ke jalan Tuhanmu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Nah, cara dakwah itu adalah bil hikmah. Yang dimaksud dengan bil hikmah, Bapak Ibu sekalian, bil hikmah, hikmah itu artinya, salah satu makna hikmah itu adalah ilmu. Jadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajak orang-orang itu ke jalan Allah itu bil hikmah, dengan ilmu, dengan menjelaskan argumentasi. Wal mau'izatil hasanah. Kemudian dengan pelajaran-pelajaran yang baik, ya. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan kalau harus berdebat, ya, harus berargumentasi, maka dilakukan dengan cara yang terbaik. Nah, ini dakwah cara berdakwah yang harus kita lakukan. Dakwah itu pendekatannya adalah menjelaskan dengan argumen. Menghadapi berbagai tuduhan dengan menegakkan dalil, menegakkan hujjah, begitu, ya. Jadi dakwah Islam sejak dibangun oleh Rasulullah SAW itu bertitik tolak dari ini. Menjelaskan dengan argumentasi, menghadapi berbagai tuduhan dengan menegakkan dalil, menegakkan hujah, kemudian targhib wa tarhib. Ya. Targhib artinya apa? Memberikan kabar gembira, tarhib menakut-nakuti. Kemudian dengan keteladanan. Ya. Nah ini kalau dihimpun nih dari berbagai ayat-ayat Al-Quran, dari hadis Nabi SAW, maka kesimpulannya cara berdakwah ini, ya, paling tidak ya ini 4 poin ini. Dengan cara menjelaskan dengan argumen, menghadapi berbagai macam tuduhan dengan menegakkan dalil-dalil, hujah, kemudian memberikan kabar gembira, memberikan peringatan, ya, kemudian keteladanan. Ya. Nah ini kalau dibahas didetailkan nggak akan cukup waktu kita, ya. Gitu. Jadi ini hanya sekedar diulas sedikit untuk paling tidak kita mengetahui poin-poin pentingnya. Ya. Ini tentang cara berdakwah.
Kemudian dakwah yang kita lakukan itu diarahkan atau ditujukan untuk memelihara yang pertama adalah hal-hal yang daruriyah. Daruriyah, hal yang primer. Hifduddin. Jadi kita berdakwah ini dalam rangka menjaga agama yang pertama. Hifduddin. Ya. Kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan agama, dengan akidah. Jangan sampai misalnya di tengah-tengah masyarakat itu berkembang akidah-akidah yang batilah, keyakinan-keyakinan yang batil, ya, waham-waham, ya, waham-waham, ketidakjelasan beredar di tengah-tengah masyarakat yang akan berpengaruh kepada sikap, produktivitas amal dan lain sebagainya, gitu. Hifduddin. Kemudian dakwah juga dilakukan itu dan penting terus dilakukan adalah dalam rangka hifdun nafas, menjaga jiwa. Karena bisa jadi kalau tanpa dakwah orang tidak mendapatkan pencerahan, tidak mendapatkan ilmu, yang terjadi mereka ini kemudian terjerumus ke dalam kemaksiatan. Ketika dakwah ini suram, ya, atau cahayanya itu redup, begitu ya. Ketika dakwah itu cahayanya redup, artinya tidak ada orang yang menanggung beban itu, maka bisa jadi di tengah-tengah masyarakat ini akan terjadi kerusakan. Ya. Terjadi kerusakan, orang demikian mudah melakukan kemaksiatan, judi, lebih zina, naudzubillah min dzalik, ya. Kemudian terjadi pembunuhan, perampokan. Karena apa? Karena tidak paham syariat. Ya, terjadi pembunuhan misalnya, ya. Nah, ini makanya hifdzun nafs. Jadi dengan dakwah, dengan penjelasan tentang syariat ini, kita mengharapkan manusia di tengah-tengah masyarakat itu memahami ajaran agama sehingga mereka menjaga jangan sampai mereka itu menghilangkan jiwa, ya, karena ingin misalnya punya motor lalu merebut dari orang yang punya motor dengan cara apa? Dengan cara menyakiti bahkan sampai membunuhnya, naudzubillah. Karena ingin punya mobil, ya, kalau ingin punya uang atau apapun gitu, ya, dengan cara seperti itu. Nah, itu bisa terjadi ketika pemahaman atau kemudian dakwah itu tidak menyebar di tengah-tengah masyarakat. Kemudian hifdul akal, ya. Dengan dakwah ini kita ingin menjaga akal manusia, ya, supaya apa? Mereka ini tadi berilmu. Mereka ini berilmu bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Ya. Hifdul akal. Jangan sampai rusak akalnya gitu, ya. Masyarakat kita ini rusak akalnya yang menyebabkan tadi yang saya sebutkan, amaliyahnya, produktivitas amalnya ini tidak berkembang gitu. Karena tidak berakal, ya. Karena tidak berakal dan tidak dibimbing dengan nilai-nilai syariah gitu. Kemudian hifdun nasl, ya. Hifdun nasl ini keturunan. Ya, hifdun nasl ini. Nah, bagaimana dakwah ini menjaga, ya, dakwah ini menjaga agar keturunan ini terjaga, keturunan umat Islam ini terjaga. Jangan sampai misalnya yang lahir itu adalah dari hasil hubungan perzinahan misalnya, gitu ya. Jangan sampai keturunan-keturunan kita ini tidak terdidik dengan baik. Jangan sampai keturunan-keturunan anak-anak yang lahir itu dalam keadaan tidak mendapatkan perawatan, istilahnya apalagi bonding gitu ya, dari orang tuanya. Nah, ini hifdun nasl. Kemudian hifdul mal, menjaga harta.
tadi. Harta jangan sampai ada yang terzalimi, harta jangan sampai ada yang direbut ya tanpa hak. Ini semua berawal dari edukasi. Itulah yang dilakukan melalui dakwah gitu ya. Edukasi, penyadaran kepada masyarakat begitu. Nah, juga termasuk bukan hanya daruriyah, bukan hanya hal-hal yang primer, tetapi juga hal-hal yang sifatnya hajiah atau sekunder. Hal-hal yang bersifat tersier ya dalam kehidupan kita ya. Ini saya tidak jelaskan secara detail ya. Intinya dengan dakwah itu maka tujuan-tujuan syariat itu bisa tercapai, melindungi kebutuhan-kebutuhan primer, kebutuhan-kebutuhan sekunder, dan juga tersier, gitu ya. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, dakwah juga ini kita lakukan ya untuk memahamkan masyarakat kita terhadap nilai amal dan hukum. Yakni semua perkara yang diperintahkan dalam Islam. Ya. Nah, kita harus jelaskan, kita perlu menjelaskan dan kita juga perlu memahami ya bahwa di dalam Islam, perkara-perkara di dalam Islam itu memiliki prioritas dan tingkatan. Ada amalan-amalan yang hanya berada dalam lingkup mustahab ya, dia itu dianjurkan gitu. Ada yang sunnah muakkadah, ada yang sunnah dan sangat ditekankan gitu ya, ditekankan pelaksanaannya. Kemudian ada juga perkara-perkara yang wajib kita laksanakan. Ada hal yang fardu ain, ada fardu kifayah. Nah, ini perlu dijelaskan kepada masyarakat, kepada umat ini, sehingga mereka ini memiliki amaliyah yang benar. Ya, jangan sampai umat ini menjadi tidak memahami tentang apa istilahnya prioritas, ya, tidak memiliki fiqhul aulawiyat, tidak memiliki prioritas. Misalnya, ya, mereka mengabaikan hal yang fardu ain, ya, jadi yang fardu ain tidak diperhatikan, sholat, zakat, ya, puasa tidak diperhatikan, tapi dia misalnya lebih fokus kepada hal-hal yang mustahab yang dianjurkan, sekadar dianjurkan saja, gitu. Ya, nah ini jangan sampai terjadi gitu. Hal-hal seperti ini. Sholat, zakat tidak diperhatikan misalnya ya. Tapi dia misalnya fokus kepada misalnya berinfak ya. Berinfak yang sebetulnya bukan infak wajib begitu ya. Hanya sekedar dianjurkan saja memberi makan misalnya. Itu bagus ya, harus dijaga, harus diteruskan. Tetapi jangan sampai fokus kepada perbuatan amal, misalnya ngasih makan ke orang lain, tapi sholat nggak dilaksanakan, padahal dia fardu ain. Gitu. Ini contoh ya, seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini, prioritas-prioritas dan tingkatan-tingkatan seperti ini harus kita ajarkan kepada masyarakat. Karena kalau masyarakat ini nggak paham tentang masalah-masalah ini, nah jadi kacau pelaksanaan agama itu. Nggak jelas ya, gitu. Tidak seimbang ya, tidak memperhatikan aulawiyatnya, prioritasnya begitu. Nah, kemudian juga perkara yang dilarang pun tadi kan perkara yang diperintahkan. Perkara yang dilarang pun memiliki tingkatan. Ada yang haram ya, yang diharamkan. Ada yang sogoir, ada yang kabair. Sogoir itu dosa-dosa yang kecil. Ada juga kabair. Kemudian juga ada makruh, ya, ada larangan yang sifatnya makruh. Makruh ini ada dua, ada yang makruh tanzih, ada yang makruh tahrim. Makruh tanzih itu dorongan untuk dihindari, ya, tapi tidak sampai haram. Ya, makruh tanzih itu. Makruh itu kan sesuatu yang tidak disukai, ya. Makruh tanzih itu artinya kemakruhan, sesuatu yang
tidak disenangi, yang tanzih, yang anjuran, hanya dianjurkan untuk ditinggalkan, tetapi tidak sampai haram. Tapi kalau tahrim, tahrim ini makruh yang sudah mendekati kepada haram, begitu ya, sudah mendekati kepada haram. Nah, ini perlu dipahamkan ya kepada masyarakat di sekitar kita. Perkara yang haram itu ada yang shaghair, ada yang dosa-dosa kecil, ada yang kabair. Nah, ini jangan sampai bingung masyarakat itu. Ya, misalnya zina itu jelas kabair. Ya, zina itu kabair, dosa besar. Jangan sampai disikapi seolah-olah dia itu shaghair, begitu. Ini saya cerita sedikit ya. Saya cerita sedikit. Ini salah satu contoh bagaimana pentingnya dakwah, bagaimana pentingnya ilmu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Saya atau nggak perlu saya sebutkan ya, intinya saya ada kasus ya, ada kasus dalam sebuah persidangan seseorang ya, seseorang laki-laki nih, seorang laki-laki, dia ketika ditanya, dia melakukan perzinahan sampai berulang dilakukan selama 8 kali perzinahan itu. Nah, ini saya hadir di situ menyaksikan dalam persidangannya. Dia mengatakan begini, ketika ditanya sama hakim, apakah Anda itu tidak tahu bahwa zina itu adalah dosa besar? Ya. Kemudian dia mengatakan, ya saya tahu katanya, itu dosa besar. Terus Anda tahu nggak bahwa saking besarnya dosa zina itu, hukumannya di dalam Islam itu bagi yang sudah menikah nih ya, bagi yang sudah menikah kemudian melakukan perzinahan, itu adalah hukum rajam. Ya saya tahu katanya, hukum rajam. Anda tahu nggak hukum rajam? Ya kata dia, saya tahu istilah rajam, tapi sebelum saya melakukan zina, ya sebelum saya dinasehati katanya, saya belum tahu yang dimaksud dengan rajam itu apa. Saya mendengar saja rajam, tapi rajam itu apa? Ternyata kata dia, ketika saya sudah tahu bahwa rajam itu hukuman dilempar batu sampai meninggal, saya kemudian baru sadar katanya. Itu di persidangan ya, ini saya saksikan sendiri dengan mata kepala saya sendiri. Saya baru sadar katanya bahwa ternyata demikian kerasnya hukuman perzinahan di dalam Islam, dan itu menunjukkan bagaimana kata dia ya, dan itu memang menunjukkan bagaimana dosa ini demikian besar, sangat dilarang gitu, dan saya menyesal kata dia. Ya. Nah, ini pentingnya ilmu ya, pentingnya dakwah, pentingnya ilmu ini disebarkan, dipahamkan di tengah-tengah masyarakat, karena Bapak Ibu sekalian, bisa jadi orang itu melakukan perbuatan dosa karena menganggap enteng. Gitu. Dia tahu dosa besar, tapi dia tuh nggak menyadari betul bahwa ini dosa besar ini benar-benar dimurkai oleh Allah gitu. Dosanya itu, ya. Nah, jadi bisa jadi orang melakukan itu, ini pentingnya dakwah gitu ya. Melakukan itu karena menganggap itu enteng saja gitu. Ya. Seolah-olah memposisikan perzinahan itu, yang kabair itu, seolah-olah itu hanya makruh tahrim saja gitu. Nah, oleh karena itu, perkara-perkara seperti ini penting untuk penting untuk disampaikan ke masyarakat, dipahamkan di tengah masyarakat tentang nilai amal, nilai hukum, ya, perkara yang diperintahkan di dalam Islam itu seperti apa. Ada yang mustahab, ada yang sunnah muakkadah, ada yang wajib, ada yang fardu ain, ada yang kifayah. Kan kita melihat, kita menyaksikan di tengah-tengah masyarakat, ada yang sesuatu yang mustahab itu disikapi seolah-olah fardu ain, kan begitu. Iya kan? Gitu. Kita menyaksikan gitu ya. Ada orang yang karena ingin bersedekah gitu ya, ingin bersedekah ketika orang tuanya meninggal, ya, ada yang meninggal, dia kemudian, ini kan ada kebiasaan di kita ya, kemudian memberikan makanan ya, dan minta didoakan siapa orang yang meninggalnya itu. Itu kan pada awalnya mustahab saja, diperbolehkan saja gitu kan, seperti itu. Tapi ada orang mensikapinya seolah perdoain gitu. Saya tahu sendiri, ini saya menyaksikan sendiri karena terjadi di keluarga, di kerabat saya gitu ya, sampai jual sawah. Ini asli nih, sampai jual sawah untuk apa? Untuk
mengadakan acara didoakan, saya tidak anti ya. Ini garis bawahi, saya tidak anti dengan acara itu. Untuk mengadakan acara itu sampai kemudian menjual sawahnya. Nah ini kan karena tidak bisa menempatkan prioritas gitu. Sesuatu yang mustahab gitu ya. Ini disikapi seperti fardu ain. Nah ini ya, ini pentingnya dakwah. Nah kemudian juga di dalam dakwah ini kita kita menyampaikan, kita harus memahami sebagai dai, kita harus memahami ya, khususnya sebagai dai ini ya, karena ini kaitannya dengan masalah-masalah ijtihad ini ya. Ini tentang tingkatan-tingkatan dalil ya. Ini kita sebagai dai, orang yang menyuruh kepada kebaikan itu harus memahami tentang tingkatan-tingkatan dalil ya. Nah, ini dicantumkan semuanya walaupun nanti ini masing-masing madhab ya, masing-masing madhab Syafi'i, Maliki, Syafi'i, Hanafi ya, kemudian madhab Ahmad bin Hambal ini memiliki ini yang berbeda-beda ya terkait dengan dasar dalam ijtihad mereka. Nah, ini tapi diantaranya ini yang disebutkan ya, bahwa ketika kita menghadapi sebuah permasalahan hukum ya, maka yang pertama harus kita lihat itu adalah kitabullah. Bagaimana hukum atau apa yang akan kita hukumi tersebut atau apa yang ada terjadi di tengah-tengah masyarakat itu ditimbang dengan kitabullah. Itu pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana di dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu dilakukan ijtihad, ya, mempertimbangkan dengan berdasarkan kitabullah, dengan berdasarkan sunnah Rasulullah SAW yang ada, kemudian diolah, ya, ijtihad, dipertimbangkan hukum-hukumnya, sisi-sisi kemaslahatannya, keadilannya, dan lain sebagainya. Nah, itu dilihat. Dan kemudian dipertimbangkan juga dengan perkataan sahabat dari athar dari sahabat, ya. Bagaimana tentang masalah tersebut. Kemudian juga bagaimana ijma, ya. Ijma yang terjadi, kesepakatan dari para ulama ya tentang sebuah hukum tertentu misalnya. Ijma. Kemudian kias, ya. Kias ini membandingkan ya antara dua hal yang berbeda ya, tetapi kita mengambil kesimpulan dari hal tersebut ya. Kias. Kemudian kalau dalam madhab Maliki ada dilihat amalan ahlul Madinah ya. Jadi untuk menentukan sebuah hukum tertentu tuh lihat apakah itu dilakukan oleh amalan penduduk Madinah. Ini dalam mazhab Maliki ya kalau ini ya. Kemudian adalah masalih mursalah. Itu di dalam mazhab mazhab Hambali ya. Kemudian adalah istihsan. Nah, ini hal yang perlu dipahami. Hal-hal yang perlu dipahami oleh para dai agar kemudian para dai ini ya, terlebih lagi kalau para ulama ini ya, ulama yang diminta fatwanya gitu. Tapi kita para dai pun harus mengetahui gitu bahwa kita ini jangan sembrono begitu ya. Jangan sembrono dai itu ketika melakukan dakwah di tengah-tengah masyarakat, dia harus paham hukum. Sedikit banyak dia harus paham hukum. Jangan bermudah-mudah mengharamkan sesuatu, melarang sesuatu, atau sebaliknya, jangan bermudah-mudah membolehkan sesuatu tanpa kita melihat tingkat dalil-dalil ini. Bagaimana di dalam kitabullah, bagaimana di dalam sunnah Rasulullah SAW, ya. Bagaimana ijtihad dari para ulama, ya. Bagaimana perkataan sahabat misalnya, bagaimana ijma, bagaimana kias, masalih mursalahnya dan lain sebagainya. Itu harus dilihat gitu oleh seorang dai. Jadi tidak mudah-mudah melarang sesuatu, tidak juga bermudah-mudah untuk membolehkan sesuatu. Harus dilihat dari dalil-dalil yang ada. Nah, ini ya.
Ini kita harus belajar ya Bapak Ibu ya tentang masalah ini. Harus tahu walaupun ya hanya sedikit gitu ya. Tapi harus tahu gitu bahwa dalam apalagi berfatwa ya, itu mah para ulama ya. Seorang dai pun gitu, seorang dai yang berdakwah ya dia harus punya kebijaksanaan. Jadi antaranya mengetahui tentang tingkatan-tingkatan dalil ini. Nah, kemudian tingkatan-tingkatan hukum. Ini yang harus dipahami oleh para dai ya. Ada ahkam yang dhanniyah, ada ahkam yang qat'iyah. Nah, ini nih ya. Ini penting karena banyak terjadi kekacauan di tengah-tengah masyarakat yang dilakukan oleh para dai ya. Orang yang ngajak-ngajak gitu kepada kebaikan niatnya, tetapi para dai ini tidak memahami tentang ahkam, mana ahkam yang dhanniyah, mana ahkam yang qat'iyah, sehingga terjadi kekacauan. Apa yang dimaksud dengan ahkam dhanniyah? Ahkam dhanniyah itu adalah hukum-hukum yang sifatnya dhanni. Ya, dhanni itu artinya sesuatu yang masih multitafsir. Belum qat'i, belum pasti, belum baku. Kalau ahkam qat'iyah, hukum-hukum yang sudah baku, yang sudah qat'i, yang sudah pasti dan nggak akan berubah. Kalau ahkam qat'iyah, contoh misalnya, sholat itu wajib, itu ahkam qat'iyah. Sholat yang wajib itu 5 waktu, itu adalah ahkam qat'iyah. Hukum yang sudah pasti, yang sudah jelas. Kemudian apa lagi? Zakat, puasa, haji, ya, itu adalah ahkam yang qat'iyah. Hukum yang sudah pasti, nggak perlu lagi diperdebatkan tentang kewajibannya gitu, karena dalilnya sangat jelas, gitu ya. Dalilnya itu sangat sorih, ya, sangat jelas sekali. Sedangkan ahkam dhanniyah itu hal-hal yang dalam sebuah permasalahan yang hukumnya ini masih dhanniyah, masih bisa jadi multitafsir karena tidak ada ketentuan yang baku di dalam agama tentang hal tersebut. Nah, ini harus dipahami ini gitu ya, ahkam dhanniyah. Dan ini banyak yang terutama misalnya kalau kita kita mempelajari agama ya, atau kita hidup di tengah-tengah masyarakat, kita akan menyaksikan misalnya atau para ulama ya berbeda pendapat misalnya tentang sebuah permasalahan. Ada yang mengatakan ini adalah sunnah, ada yang mengatakan ini adalah hanya mubah saja, ada yang mengatakan ini haram, ada yang lain mengatakan ini mubah, ya gitu. Itu adalah ahkam yang dhanniyah. Memang tidak ada ketetapan yang sorih, ya, tidak ada hukum yang sorih tentang hal tersebut, begitu, tentang hal tersebut. Nah, ini harus kita pahami, ya. Ketika kita menemukan hal-hal yang masih ikhtilaf, maka jangan mensikapi ahkam dhanniyah tersebut dengan pensikapan ahkam qat'iyah. Misal ya, misal contoh ini, mohon maaf bukan berarti mengangkat-ngangkat masalah ikhtilaf ya, misalnya. Masalah kunut misalnya, kunut subuh ya. Itu ke ahkam dhanniyah. Ahkam dhanniyah. Kenapa ahkam dhanniyah? Karena ada dalil-dalil yang seolah-olah melarang, ada dalil-dalil yang justru seolah menganjurkan kunut subuh itu. Gitu ya. Itu ahkam dhanniyah. Jangan disikapi seperti ahkam qat'iyah. Jadi kita ini harus lapang dada gitu. Yang melakukannya, yang tidak melakukannya harus sama-sama sadar bahwa ini adalah sesuatu yang dhanniyah. Begitu. Nah, maka di dalam kita mengajak orang, mengajar orang nih, kalau ibu guru ya, bapak ibu guru nih, mengajar, itu harus dengan pensikapan yang proporsional gitu. Jangan mensikapi ini seolah-olah sesuatu yang sudah baku. Begitu, ya. Nah, ini tingkatan-tingkatan hukum ya.
di dalam dakwah ini harus kita pahami ini, gitu. Ya, harus kita pahami. Dan perangkat-perangkat ilmunya ya tentu ya, wah ini banyak sekali gitu untuk memahami ini. Kemudian Bapak Ibu guru sekalian, ikhwan dan akhwat sekalian, kita juga sebagai dai harus memahami perbedaan tingkatan manusia, ya. Jadi salah kalau kita memperlakukan manusia dengan perlakuan yang sama tanpa membedakan mana yang awam, mana yang ulama, gitu. Jadi cara berbicara dengan orang yang awam dengan orang yang sudah punya ilmu itu berbeda, gitu ya. Jadi jangan sampai kita berdakwah di tengah-tengah masyarakat, umat nggak ngerti, gitu ya. Karena kita bicaranya seolah-olah kita berbicara kepada orang yang sudah memahami ilmunya, gitu. Jadi jangan digiring masyarakat itu kepada kebingungan, gitu. Ya. Jadi harus dilihat ya kondisi masyarakat di sekitar kita. Ada yang berbeda, ada yang memang sudah paham, ada yang nggak ngerti, gitu ya. Ada yang masih sangat awam sekali, gitu. Nah, maka disinilah kebijaksanaan kita dalam dakwah ini sangat dibutuhkan. Ya, kenali, gitu ya, kenali masyarakat, kenali manusia di sekitar kita, begitu. Nah, kemudian ini berkaitan dengan melawan kemungkaran. Dakwah ini kan amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Mencegah mendorong orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Nah, terkait dengan nahi mungkar, mencegah kemungkaran, bahkan lebih jauh lagi melawan kemungkaran, itu ada syaratnya. Yang pertama adalah harus dipastikan, Bapak Ibu sekalian, ketika kita mau melawan kemungkaran itu, bahwa yang kita lawan ini benar-benar suatu kemungkaran. Jadi jangan sampai begini, seperti yang tadi sebelumnya. Perkara-perkara yang ahkam dzoniyah itu kita sikapi seolah-olah dia itu adalah kemungkaran. Gitu ya. Jadi harus dipastikan dulu ini, makanya harus dipahami dulu. Ini perkara-perkara yang ahkam dzoniyah ataukah ahkam yang qat'iyah, gitu. Kalau ini sudah jelas ahkam qat'iyah bahwa ini adalah sebuah kemungkaran, maka barulah di situ ditegakkan nahi mungkar, gitu ya. Jadi harus diyakinkan dulu, pertama kalau kita mau melawan kemungkaran itu dipastikan terlebih dahulu bahwa apa yang akan kita lawan ini adalah benar-benar ini kemungkaran. Dalam hadisnya, man ro'a minkum munkaron, siapa di antara kalian melihat kemungkaran, yang jelas kemungkarannya, gitu. Kemudian yang kedua dari hadis itu juga, kemungkaran itu harus nampak. Ya, kemungkaran itu harus nampak, bukan yang tersembunyi, yang kita nggak tahu, bukan sesuatu yang dicari-cari, gitu. Karena nggak boleh kita mencari-cari. Seperti Umar bin Khattab pernah, kan gitu ya. Umar bin Khattab itu pernah suatu saat dia mencurigai seseorang, gitu ya, telah melakukan minum khamr, kemudian sampai Umar itu nguntit, gitu ya, nguntit, kemudian sampai setelah itu dia menaiki tembok rumah orang tersebut untuk melihat apakah dia benar nggak melakukan minum-minuman keras, gitu. Dan kemudian Umar bin Khattab itu ditegur, gitu, bahwa dia sudah melakukan kesalahan, diantaranya mencari-cari kesalahan. Ya. Dalam Islam itu nggak boleh. Ya. Jadi yang namanya kemungkaran yang ditindak itu kalau memang dia sudah nampak, ya, sudah nampak kemungkaran itu, gitu ya. Apalagi kalau dalam perkara perzinahan, ya, Bapak Ibu ya, dalam perzinahan itu kita ini boleh mendakwa seseorang itu sudah berzina kalau ada 4 orang saksi, kan, gitu. Ada 4 orang saksi, ya, yang melihat kejadian, dan susah itu, kan. Itu susah, gitu. 4 orang menjadi saksi melihat kejadian zina, baru kita boleh mendakwa dia itu melakukan perzinahan, gitu ya. Jadi kalau baru
persepsi kita, sangkaan kita gitu. Itu belum bisa kita mengatakan si fulan dengan si fulana sudah berzina. Apa buktinya? Kemarin saya lihat dia berdua-duaan. Lagi ngapain berdua-duaannya? Ya lagi ngobrol, ya belum tentu kan. Gitu, belum tentu melakukan perzinahan gitu. Oh, saya melihat dia sedang berciuman. Ya itu sedang berciuman, bukan sedang berzina dalam arti zina yang harus ditegakkan hukum had gitu ya. Seperti itu. Nah, ini kemungkaran itu harus nampak baru kita boleh. Nah, kayak tadi kalau sudah nampak nih ada orang berduaan laki-laki perempuan, kita tahu dia bukan kenal di mereka berdua ini bukan mahram gitu ya. Maka disitulah kita boleh melakukan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Baru tegur ya. Anak-anak itu, dua anak itu yang lagi ciuman itu padahal bukan mahramnya, kita tegur boleh itu. Ya. Karena jelas itu kemungkaran dan kemungkaran itu nampak gitu. Tapi nggak boleh nyari-nyari, gitu ya. Kita nyari-nyari gitu ya, melakukan upaya-upaya untuk memata-matai begitu. Ya. Kemudian bukan sesuatu yang diperselisihkan. Nah tadi ini ya sudah disinggung juga. Jadi kemungkaran tersebut bukan sesuatu yang diperselisihkan. Kalau masih diperselisihkan dan perselisihannya itu perselisihan yang apa ya, yang muktabar begitu ya, yang muktabar artinya yang diakui lah gitu oleh para ulama, sesuatu yang masih diperselisihkan, maka kita tidak boleh melawan kemungkaran tersebut ya. Tapi kalau mau ya kita sifatnya diskusi ya, wajadilhum billati hiya ahsan, berdiskusi tentang itu begitu. Nah, dalam melaksanakan nahi mungkar ya, dalam melaksanakan nahi mungkar dipertimbangkan 4 kemungkinan Bapak Ibu ya. Ketika kita nahi mungkar itu, kemungkinan yang pertama adalah kemungkaran itu hilang dan berganti dengan kebaikan. Nah, ini yang kita harapkan ya. Misalnya ada tempat maksiat, tempat perjudian atau tempat perzinahan misalnya gitu ya. Nah, yang bisa kita lakukan adalah upaya untuk menghilangkannya. Itu yang paling ideal. Bahkan diganti, hilang tempat perzinahannya dan kemudian diganti jadi tempat yang baik gitu ya, tempat sekolahan, madrasah dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau itu tidak bisa dicapai, paling tidak kemungkaran itu berkurang. Ya, walaupun tidak terhapus seluruhnya, berkurang. Itu pun harus tetap kita usahakan. Atau gitu ya, kemungkaran itu berganti dengan kemungkaran lain yang serupa. Ini dikemukakan oleh Ibnul Qayyim ya, kata-kata ini. Jadi kemungkaran itu berganti dengan kemungkaran lain yang serupa. Itu pun harus diusahakan. Kalau nggak bisa yang ke satu, kedua, ya paling tinggal yang ketiga gitu. Kemungkaran itu berganti dengan kemungkaran lain yang serupa. Ya. Yang lebih kemungkaran yang serupa atau bahkan yang lebih ringan begitu. Kemudian kemungkaran berganti dengan kemungkaran yang lebih parah. Nah, ini yang harus kita hindarkan gitu ya. Yang harus kita hindarkan, harus dipertimbangkan begitu kemungkinan-kemungkinan ini. Jadi ketika kita melakukan nahi mungkar itu pertimbangkan, kalau kita melakukan tindakan ya, kalau kita melakukan tindakan, apa yang akan terjadi? Apakah kemungkaran itu hilang dan berganti dengan kebaikan? Ataukah kalau kita melakukan upaya nahi mungkar itu yang akan terjadi kemungkaran itu berkurang tapi tidak terhapus seluruhnya? Ataukah yang terjadi itu kemungkaran berganti dengan kemungkaran lain yang serupa? Atau kemungkaran berganti dengan kemungkaran yang lebih parah? Nah, ini harus dipertimbangkan. Ya, yang kita harapkan itu kemungkaran hilang dan berganti dengan kebaikan. Ya, atau berkurang gitu ya. Bukan hanya hilang tapi tidak hilang tapi berkurang. Walaupun belum terhapus seluruhnya gitu. Nah, ini harus dipertimbangkan. Nah, kemudian mendahulukan maslahat yang dominan dibandingkan menolak kerusakan yang kecil. Jadi kita mengambil mana yang lebih dominan maslahatnya itu yang dipilih.
dibandingkan kita menolak kerusakan yang kecil gitu ya. Jadi kita ingin tidak mengambil maslahat yang besar karena apa? Ingin menolak kerusakan. Tapi sebetulnya kerusakannya kecil dibandingkan kemaslahatan yang mungkin muncul ya. Atau satu darai ya. Satu darai itu menutup pintu fitnah. Jadi sebelum itu terjadi kita sudah menutupnya. Itu yang dilakukan ya. Itu yang dilakukan di dalam dakwah. Nah, ini waktunya juga sudah ini ya, sudah habis ya, Ustaz Iya, Fajar. iya betul Jadi di ini sebetulnya penghujung masih ada, waktu. cuma Baik, nanti berikutnya ini tentang kaidah-kaidah, beberapa kaidah dakwah, tapi ini kita bahas nanti saja, ya insya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Baik, Ya, baik. alafuminkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu tidak terasa 1 jam berlalu dengan kita mendapatkan ilmu yang sangat banyak. Ini rasanya kalaupun diadakan workshop dakwah ini luar biasa sebagai para calon-calon dai dengan poin-poin yang sangat singkat tetapi sangat-sangat bermakna untuk pembekalan kita sebagai seorang dai karena kita adalah umat Islam dan umat Islam adalah umat dakwah. Masya Allah, luar biasa. Oke. Sebelum kita tutup di penghujung ini mungkin apabila ada yang mau bertanya ataupun mau ada yang berpendapat menambahkan, kami persilahkan, ada sekitar waktu 2-3 menit. Ini Ustaz ada ini hanya sedikit fenomena saja di sekitar kita itu sekarang para dai ini layaknya, mohon maaf ini banyak sekali yaitu seperti stand up comedy Ustaz. Jadi sekitar ada, jadi yang lebih apa ya disebutnya, yang lebih disukai oleh para umat ataupun mungkin para masyarakat adalah bagaimana dai yang 60% 70% adalah seperti layaknya stand up comedy dengan materi yang kalau dikatakan ngambang tidak, ilmunya pasti ada, tapi yang diundang akhirnya seperti lagi yang akhirnya tadi seperti memelihara yang daruriyah ataupun bahkan mungkin memahamkan nilai-nilai amal dan hukum akhirnya tidak tersampaikan dengan mendalam yang akhirnya mungkin bisa jadi seperti tadi fenomena orang yang berzina tapi tidak tahu karena ya itu hal yang biasa saja. Nah itu ini menurut pendapat Ustadz atau ya fenomena ini bagaimana menurut Ustadz sekarang? Ya, ya ini memang fenomena yang harus kita perbaiki ya. Kita perbaiki pelan-pelan. Sebetulnya dakwah kemudian dibumbui dengan apa namanya itu guyon gitu ya. Ya, Itu guyon. sebetulnya asalkan tepat ukurannya, sebetulnya nggak masalah. Ya, ibaratnya kalau dalam masakan itu ya Ustadz Fajar, kalau garamnya pas gitu kan, jadi nikmat, ya kan gitu ya. Tapi kalau garamnya banyak, terlalu banyak, akhirnya malah jadi tidak bagus gitu ya, tidak bagus, tidak enak gitu ya. Nah begitupun di dalam dakwah, dalam tabligh lah gitu ya, dalam tabligh itu memang perlu ada ya sedikit garam gitu ya, ada sedikit garam di situ gitu ya. Dan ini kalau saya sendiri sih kebetulan nggak terlalu ini ya, nggak terlalu bisa saya tuh ya. Makanya kalau disuruh tabligh saya suka nolak gitu ya kalau tabligh gitu, karena saya pembawaannya serius gitu. Tapi sebetulnya memang saya sendiri ini kalau apalagi kalau misalnya di ibu-ibu bapak ya yang masih sangat awam tuh, kalau yang ngisi saya itu hampir bisa dipastikan kebanyakan mereka mungkin gitu ya akan ngantuk gitu ya, ngantuk gitu. Maka perlu ya, makanya saya sendiri berusaha untuk memunculkan lah gitu ya, memunculkan yang bisa menyegarkan suasana. Di beberapa kesempatan saya mencoba begitu gitu ya, dan memang diperlukan gitu. Nah memang gini Bapak Ibu sekalian, ini hal yang perlu kita imbangi ya, harus kita imbangi. Kalau ada para ustadz yang suka melakukan seperti itu, maka kita harus mencoba mengimbanginya juga dengan
memperbanyak ya yang sifatnya taklim, ya bukan tablik saja. Kalau tablik itu kan sekedar kita menyampaikan, ya Ustadz Fajar, ya. Kalau Iya, betul, tablik betul. itu sekedar menyampaikan. Kadangkala ya tablik itu hanya sekedar menyampaikan dan berhenti sampai di situ saja. Tidak melihat apakah orang yang mendengar apa yang kita sampaikan itu memahami atau tidak gitu. Kadang-kadang kan nggak sampai meneliti sampai ke situ gitu. Nah, yang harus kita tindak lanjuti adalah ketika mereka sudah senang nih dengar pengajian, dengar ceramah, maka tantangan bagi kita adalah mengajak mereka itu ya untuk taklim. Kalau taklim itu cenderung lebih menyampaikan ilmu, membekali orang gitu dengan ilmu, tapi dengan runut, ya agak lebih runut gitu. Kalau taklim itu lebih runut, ya. Tapi juga sebetulnya tidak cukup sampai di sana, tidak hanya sampai taklim saja, tapi kita membutuhkan apa istilahnya ya, tarbiyah, ya tarbiyah. Tarbiyah itu lebih ke, nah ini Bapak Ibu yang di sekolah nih, itu sebetulnya lebih tepat disebut sebagai bukan taklim, tetapi tarbiyah. Ya, yang sedang dilakukan di sekolah itu. Kenapa disebut tarbiyah? Karena tarbiyah itu kan artinya kita merawat, ya, menjaga, gitu ya, menjaga, mengayomi dengan pelan-pelan. Itu tarbiyah itu namanya, gitu. Bukan hanya taklim. Kalau taklim itu hanya tazwidul ilmi, gitu kan, membekali seseorang itu menambah pengetahuan. Tapi kalau tarbiyah itu dia bukan hanya sekedar membekali ilmu, tapi juga dengan dia melihat apakah ilmu ini bisa dipahami enggak oleh murid-murid saya. Setelah dipahami, oh ini ternyata sudah paham nih murid-murid saya. Enggak berhenti sampai di sana Ustadz Fajar, ya. Kita itu kalau seorang murabi itu dia kemudian melihat apakah ini diamalkan enggak sama murid-murid saya. Setelah ternyata diamalkan, dilihat lagi apakah pengamalannya ini sudah benar atau enggak. Setelah itu tidak berhenti sampai di sana. Seorang murabi itu dia melihat apakah pengamalannya yang sudah benar ini berlanjut enggak istiqomahnya. Setelah ternyata istiqomah, terus masih berlanjut lagi seorang murabi itu, apakah bertambah enggak dengan amal yang lain. Nah itu tahapannya makin mantap Ustadz, ya. Ya betul. Masya Allah. Terima kasih Ustadz, ini betul tadi tablik, taklim, tarbiyah, dan ya kita sebagai murabi, sebagai dai, Masya Allah ternyata masih panjang langkah kita, tetapi tentu saja seperti apa yang tadi ucapkan bahwasanya mulai yang terkecil terlebih dahulu dengan nafs terlebih dahulu, ya, dari yang kemarin di bagian yang pertama itu adalah berdakwah tentang bagaimana untuk mendakwahi diri kita lalu ke masyarakat yang akhirnya nanti ada perubahan, apakah setelahnya kita berdakwah kemungkaran hilang, akan ada kebaikan, dan yang 4 tadi Masya Allah luar biasa. Ustaz, terima kasih sekali bimbingannya, terima kasih sekali ilmu-ilmunya. Ini kelihatannya akan ada bab yang ketiga atau bagian yang ketiga, karena tadi ada slide yang belum kita jelaskan kelihatannya, dan tentang masalah tadi murabi, tarbiyah, lalu ada tingkatan-tingkatannya, mudah-mudahan kita bisa dapatkan juga, karena kita adalah seorang dai, kita adalah seorang murabi yang insya Allah mudah-mudahan kita akan memberikan kemaslahatan dan kebermanfaatan untuk umat. Ustaz, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, terima kasih para jamaah atas kehadirannya. Kita sudah berada di ujung waktu ataupun di ujung acara kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan apabila memang ada yang mau ditanyakan ataupun yang sudah bertanya, mohon maaf apabila tidak tersampaikan karena waktu tidak memungkinkan untuk ada pembahasan selanjutnya. Insya Allah kita akan bertemu lagi. Sebelum kita tutup, ada mungkin amanat 1 kalimat 2 kalimat Ustaz sebelum kita tutup? Jadilah seorang murabi. Masya Allah, luar biasa. Maka camkan itu adalah amanat untuk kita semuanya, jadilah seorang murabi. Terima kasih sekali lagi, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih kepada seluruh yang mendukung dan juga menyelenggarakan acara kita kali ini. Saya Fajar Rahmanuddin dan juga Ustadz kita alhamdulillah hadir dan juga memberikan amal ilmu kepada kita, Ustadz Indra Kurniawan SAG. Mohon pamit undur diri, dan seluruh panitia juga yang sudah
mendukung dan juga menyelenggarakan acara kita kali ini. Terima kasih. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Silakan.